Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin mengajak Anda untuk merenung sedikit tentang negara kita ini. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara republik, respublika, artinya negara yang berbentuk demokrasi. Dan kita sudah melaksanakan demokrasi sudah sekian tahun. Untuk memilih para pejabat publik, mulai dari kepala desa sampai kepada presiden, kita telah melaksanakan pemilu. Pemilu yang dilaksanakan adalah untuk memilih kepala desa, memilih bupati, gubernur, anggota DPR, DPRD, presiden, DPD, semuanya kita pilih melalui pemilu, di mana pemilu itu merupakan cara di dalam sistem demokrasi agar supaya aman. Tetapi nyatanya apakah demokrasi ini baik bagi Indonesia? Mari kita lihat kenyataannya. Sejak tahun 2014, ketika pemilihan presiden antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang 2 kali dimenangkan oleh Jokowi, saya melihat Indonesia ini terpecah menjadi 2 kubu. Ada yang menang, ada yang kalah. Prabowo kalah 2 kali. Akibatnya apa? Akibatnya yang kalah ini merasa kecewa atas kekalahannya. Lalu dia kemudian memaki-maki yang menang. Dia bilang curang, dia bilang pelongo-pelongo, dibilang macam-macam lah. Pertanyaannya, apakah demokrasi ini masih cocok buat Indonesia kalau seperti ini? Saya ingin mengajak rakyat Indonesia untuk merenung sejenak. Sebentar lagi pemilu tahun 2024. Bakal calon presiden kita ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ada Pak Prabowo, Menteri Pertahanan. Ada Pak Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta. Sebenarnya kalau mau milih presiden, ya terserah siapa saja yang dipilih oleh rakyat. Siapa yang menang, ya dia sudah yang akan memimpin negeri ini. Tapi bahayanya adalah ketika pihak yang kalah, umumnya kan akan merasa kecewa. Setiap orang kalau dia kalah, dia kecewa. Baik calon itu sendiri maupun para pendukungnya. Apakah boleh kita mengatakan kalau misalnya kita kalah ini,
Bolehkah kita mengatakan, hei bajingan tolol, hei kamu bajingan setan, iblis, misalnya begitu. Terus kalau misalnya syarat untuk bisa melaporkan atau bisa memenjarakan orang yang berbicara kotor seperti itu, Pak Presidennya harus lapor. Seandainya sekarang misalnya 10 juta orang yang bikin YouTube atau bikin orasi, si presiden ini bajingan tolol, presiden ini babi hutan, presiden ini pendusta, presiden ini kurang ajar, setan, iblis, umpamanya. Ya maklumlah orang kalah kan, yang namanya orang kalah kan bisa saja dia bicara kayak begitu kan. Tapi berapa kali presiden ini harus lapor ke polisi karena jumlah yang ngomong seperti itu kan banyak, jutaan umpamanya. 1 juta, 10 juta orang mau bikin video mengatakan mengatakan bajingan tolol, anjing kamu presiden, umpamanya seperti itu. Lalu berapa kali presiden ini harus turun ke polisi untuk melaporkan, karena ini kan katanya delik aduan. Ini delik aduan, jadi kalau sang presiden tidak mengadu, tidak bisa dihukum. Ya kan? Lalu kerjanya hanya pergi ngelapor, dia tidak akan bekerja sang presiden itu. Coba mari kita renungkan dulu. Kalau misalnya besok ini Rocky Gerung tidak dipenjara atas dasar Pak Presiden ini tidak ngelapor ke polisi, yakinlah bahwa jutaan orang akan mencaci presiden ini tiap hari, tiap malam. Terutama mereka yang kalah itu. Ya kan? Coba dulu, mari. Boleh enggak kita akan mencaci bajingan, tolol, setan, belis, kamu presiden pendusta, omong kosong, babi hutan kamu, umpamanya seperti itu. Boleh enggak? Kalau misalnya orang itu dihukum atas dasar laporan sang presiden yang menang, tapi berapa kali dia harus ngelapor? Tiap hari, tiap jutaan orang kan? Jutaan orang. Sementara jumlah hari kan 365. Berarti presiden ini harus tiap hari ngelapor ke polisi. Baru orang itu bisa ditangkap kan? Kalau rame-rame sekarang, mulai dari Aceh sampai Papua, di Maluku, anjing presiden, babi sundel kamu presiden, umpamanya seperti itu. Apakah ini tidak dihukum tanpa presiden itu harus ngelapor? Saya minta ini ditanggapi video saya ini. Tapi saya yakin itu hanya soal bagi saya kalau para ahli hukum yang saya lihat berbicara di media, di TV, di YouTube ini mengatakan ini delik aduan. Ini coba saya ini kok merenung orang kampung, lihat ini. Ini saya di tengah hutan. Saya di tengah hutan, saya orang kampung. Tapi kok tidak masuk akal bagi saya kalau hujatan atau makian kepada presiden itu harus lapor. Tidak perlu lapor menurut saya. Rakyatnya yang tersinggung itu cukup melapor kalau menurut saya ini. Cukup. Tidak perlu, saya ini bukan ahli hukum, saya ini orang di tengah hutan. Tapi kenapa pikiran saya berbeda dengan kalian-kalian itu? Akibatnya terlalu buruk jika sang presiden yang lapor baru bisa dihukum. Pakai undang-undang apa? Tidak ada undang-undang, apakah hakim tidak bisa memutuskan ini sesuatu yang buruk? Harus dihukum, harus dijerat dengan keyakinan, dengan apa? Itu menurut saya.
Ya ini kan pendapat saya nih. Gimana jadinya kalau orang yang menghujat itu tidak diberi hukuman? Silahkan kita pikir. Saya hanya membuka diskusi ini. Itu contoh-contoh yang buruk yang saya ucapkan tadi itu hendaknya memperoleh perhatian. Apa akibatnya? Coba akibatnya dulu. Kalau seseorang menghujat tanpa dihukum, apakah alasan kita itu tidak ada undang-undang? Apakah ini tidak ada peraturan? Apakah ini juga alasannya sang presiden atau sang pemimpin itu harus dia sendiri yang harus lapor? Bagi saya kok tidak masuk akal. Ini saya tidak mau. Kalau saya sebagai seorang muslim, saya berpendapat bahwa setiap pemimpin harus kita hormati. Harus kita hormati. Persoalan apakah nanti dia melakukan kesalahan, kan ada lembaga yang sudah disediakan. Ada penegak hukum. Misalnya presiden, ada namanya MK, ada namanya DPR, ada namanya DPD, ada MPR yang bisa memberhentikan seorang presiden kalau dia bersalah. Tetapi selama hampir 10 tahun Presiden Jokowi saya lihat, orang bilang pendusta, ada bilang penipu, ada yang bilang macam-macam, dan ini tidak ada akibat hukum yang diterima. Ya, sekarang ini momentum. Kita lihat nanti. Kita lihat apa akibat yang diterima oleh Roky Gerung. Seandainya dia lolos dari jerat hukum, saya yakin Indonesia ini akan bakal hancur. Terutama kehancuran dari generasi muda yang akan selalu menghujat pemerintah dengan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak baik. Jadi kalau dibiarkan, ini adalah satu presiden yang buruk, sangat buruk. Jika dia lolos dan jika dibolehkan oleh orang mencaci presidennya, meskipun tanpa presiden itu melapor ke polisi. Dan saya tidak setuju presiden itu yang lapor ke polisi. Nanti kalau dia lapor ke polisi, tiap hari, tiap malam dia harus lapor setiap orang yang menghujat. Tapi rakyat yang marah, rakyat yang merasa tidak baik negara ini kalau dibiarkan seperti ini. Ya kan? Bagaimana cara memilih presiden kalau begitu yang benar? Karena kalau di dalam sistem demokrasi, pasti ada yang kalah kan? Pasti ada yang kalah. Lalu yang kalah ini karena kecewanya, dia akan memaki-maki yang menang. Wah, ini jangan. Siapapun yang menjadi presiden saya kira harus kita hormati. Siapapun. Kan komitmen kita bersama bahwa demokrasi itu adalah cara memilih pemimpin. Kalau zaman dahulu, zaman Ken Arok, ini kan baku bunuh. Saling bunuh caranya menentukan pemimpin. Itu yang kita tidak mau kan. Jadi people power apa namanya. Ya jangan gitulah Indonesia ini. Mari kita wujudkan Indonesia yang baik, yang damai. Aturan-aturannya dibuatlah sebaik mungkin agar supaya tidak ada lagi cara-cara yang tidak beradab. Tidak ada cara-cara yang tidak masuk akal begitu. Tapi kalau membiarkan pemerintah dihujat begini, entah dengan alasan apa, ahli hukum apa, profesor apa katanya kalau ini delik aduan harus lapor dulu. Bagaimana kalau jutaan orang yang nanti yang akan menghujat? Apa jutaan kali presiden itu akan lapor? Kan tidak bisa begitu. Ya kan? Mari kita renungkan. Renungkan dalam-dalam dulu.
Kalau saya sih orang Islam, saya berpegang satu ayat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Tetapi orang yang tidak mau taat, dia akan bilang pemimpin seperti apa. Yang harus seperti apa itu kan menurut ukuran sendiri. Tidak ada seperti apa. Yang penting dia terpilih secara demokratis, haruslah kita hormati. Tidak ada seperti apa itu. Apa pendusta? Kalau urusan pendusta ini kan urusan lembaga hukum. Ya itu DPR mengawasi. DPR yang mengawasi ini yang harus didemo. Kenapa dia tidak mengawasi dengan benar? MPR, DPD. Kita sudah percayakan lembaga DPR, lembaga MPR untuk mengontrol kebijakan pemerintah dan dia harus bisa mengambil tindakan jika presiden itu bersalah. Rakyat jangan dibiarkan ikut serta. Biarlah rakyat itu tenang, damai, bertani, buruh di mana-mana. Kalau seperti sekarang ini, presidennya dicaci maki. Wajar kan kalau rakyat itu marah. Lalu kok para ahli hukum mengatakan ini tidak ada hukumannya, ini delik aduan. Setahu saya hakim itu bisa memutuskan walaupun tidak boleh ada hakim itu. Ini tidak ada aturannya ini. Hakim itu pasti memutuskan. Salah atau benar itu aja putusan hakim. Itu menurut saya si orang kampung begini. Demikian dulu tema diskusi saya yang perlu kita pikirkan. Silahkan berikan saya pendapat, masukan, kritik atau apa. Ini saya berikan contoh yang yang jelas gitu. Gimana akibat kalau seseorang mencaci maki pemerintah? Apa jadinya negara kita ini nanti? Itu tema diskusi yang perlu memperoleh perhatian dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.